Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Sabtu Wage dimanapun Anda berada ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, Sabtu Wage, kenapa kok Sabtu Wage harus diruat gitu. Kenapa kok Sabtu Wage pingin diruat? Kok pingin diruat? Harus diruat ya. Sebelum tak lanjut ya, saya Sabtu Wage, tapi kalau saya ada masalah cuma nangis saja. Yo, nangis itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yo, nangis sesaat tidak masalah ya, untuk melepaskan beban. Tapi selanjutnya adalah bergerak merubahnya. Ya. Jadi seperti itu. Ini tak baca ya, sambil baca komentar ya teman-teman ya. Jadi langsung buat video. Ujian selalu datang silih berganti, tetapi Tuhan memberikan kebahagiaan. Nah, gini teman-teman ya. Kalau Anda kena masalah ya, berarti kan masalah ya, bisa jadi ujian, hukuman atau karma. Kalau masalahmu itu adalah ujian, kamu kena masalah, derajatmu munggah ya, ibadahmu munggah, tirakatmu munggah, kehidupan sosialmu, ekonomimu juga munggah. Itu ujian ya. Selain itu bisa jadi hukuman, bisa jadi karma ya. Misalnya kena masalah, derajatmu turun, masalahmu tambah berat, ekonomimu hancur, tidak munggah, itu bukan ujian. Saya sama ya, sering begitu, berobat rutin ke dokter, tiap habis obat tetapi tidak ada perubahan. Malah sekarang sering lemas, badan sering pusing, tetapi tensi darah normal. Cuma kemarin saya mulai puasa lagi, ya, harus puasa saja ya. Puasa itu obat yang paling sederhana ya. Ini menurut versi saya ya. Ketika kita puasa, suplai terhadap penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu terhenti. Sama halnya dengan ketika Anda makan daging korban, itu kan daging pengorbanan, itu kan ada doanya, itu juga bisa menetralisir energi negatif. Daging korban ya. Saya ini kan musim kurban ya, selamat Idul Adha ya. Nah itu teman-teman. Lah puasa itu, penyakit ini kan makhluk ya. Ketika makhluk itu kan butuh energi. Sama dengan sihir teluh santet. Ketika kamu terkena sihir teluh santet, terus manganmu mbok los ya, mangan daging, mangan sembarang kalir mbok los, santetmu semakin tinggi, santetmu semakin kuat. Tapi kalau kau putus energinya dengan puasa, dengan hilangkan unsur hewani, supaya emosimu itu tidak labil dan stabil di bawah pengendalian Anda, maka penyakit sihir teluh santet, mau medis mau non medis, itu akan melemah. Dan ketika penyakit itu melemah, imun di dalam tubuh Anda akan meningkat, lama-lama Anda akan sehat ya. Rumusnya ada di situ ya. Percaya tidak percaya, ini soal keimanan kita kepada Tuhan ya. Terus juga menanggapi komentar saudara Dola ini SWOT apa ini, kenapa weton satu ini harus diruat Pak? Kalau tidak pripun, semua weton itu harus diruat ya. Ya. Ruatnya perlu berapa kali selama hidup ya. Ruat itu, Anda tahu tidak ruat itu? Bayanganmu itu ruat itu sesuatu yang sakral gitu ya. Sesuatu yang mengkultuskan, harus melalui
melalui teknik apa-apa, teknik sing jelimet, sing ruwet, ya enggak gitu. Ya. Ruwet itu sama dengan pembersihan. Coba kamu bayangkan, kamu punya rumah, terus omamu itu mbok-mboki kotoran. Ya, mari teko njobo, mari teko sawah, mari ngono mlebu. Ya, ndak wis susik. Ya, mari iris-iris berambang. Ya, kulitnya itu nyebar kemana-mana. Bagaimana kamu membersihkan? Apakah cukup dibersihkan pakai sapu atau pakai vakum vakum cleaner, atau dipel, ya, atau semuanya Anda lakukan supaya hasilnya maksimal? Itulah ruwatan. Samanya dengan Anda, kalau Anda muslim, ya, ruwatan kan 5 kali sehari, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, itu juga ruwatan. Ya. Anda puasa Senin Kamis, itu juga ruwatan. Ya, jadi banyak sekali. Jangan ibaratnya itu yang saya sampaikan ini terus Anda tangkap ruwatannya harus seperti ini, ya tidak. Tergantung dari masalahmu. Lek hidupmu itu sengkek terus, ya perlu diruat. Terus juga garam ruwatan, ya, garam ya, yang sudah Anda pesan, ya, yang pesan itu juga bisa dibuat ruwatan, pembersihan. Ya. Ini belum saya sampaikan, ya. Garam itu juga bisa untuk mengembalikan sihir teluh santet, gitu. Tergantung seberapa kuat sugestimu. Energinya ada. Ya, energi Yasin Fadilah, energi Wirid Sakron di garam yang sudah Anda pesan itu ada. Itu sudah cukup untuk menghancurkan sihir teluh santet. Ya. Selama ini yang saya sampaikan kan hanya untuk pembersihan yang ada di rumah Anda, di dalam tubuh Anda. Untuk menyerang juga bisa. Ya, ketika sudah batas kesabarannya tidak bisa ditolerir, ya sudah, dikembalikan. Nah, itu juga ruwatan. Ya. Samanya dengan kita melakukan pembersihan rumah. Ya. Kadang pakai sapu ini tidak bisa bersih. Karena ngetel. Ya. Harus pakai bensin, misalkan bekas cat jatuh. Ini tidak bisa, harus pakai kapi dulu atau pakai thinner dulu. Itulah ruwatan. Setiap sesuatu yang kotor, ruwatannya pasti beda-beda. Berapa kali di dalam 1 tahun kamu ruwatan? Lah kamu ruwatan ngenteni 1 tahun, ya pantes uripmu masalah dong. Ruwatan itu ketika ya, kita ini masalah, kita ada masalah langsung pembersihan. Ya, itu untuk meruatnya. Untuk pencegahan sebelum Anda terkena masalah, ya, Anda harus konsisten. Ya, konsisten meningkatkan spiritual Anda, laku prihatin, yaitu dengan tirakat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.